itu 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Katanya Pertamax, tapi isinya Pertalite. Kenapa sih hal sekecil ini aja lu mesti kipak? Nih ya, di otak gue ya, kalau kagak ketahuan, bilangnya Pertamax isinya Marimas. Tuh kan, nyari lo. Coba didiemin 2 tahun lagi tuh, isinya Nutrisari tuh. Pas keluar-keluar mobil gue pada besmut. Manis. Kayak janji lu. Yang orang yang korupsi sampai ratus triliun itu, duitnya bakal apaan sih, Pak? Bagiin apa? Kita? Ya ampun, pelit banget tuh kan duit kita juga, Pak. Iyalah. Dosa, Pak, kayak gitu. Bohongin Tuhan. Tuhan aja dibohongin, gimana kita? Rakyat. Selama ini berbicara tentang kedaulatan energi, tapi BBM tetap mahal. Sudah mahal, ditipu lagi, oh Tuhan. Gak pernah gue semua ini kalau bahas tentang korupsi. Karena di antara semua kasus korupsi, yang paling real dirasakan ya korupsi ini. Awalnya gue berpikir 193,7 triliun itu adalah total kerugian seluruhnya. Ternyata guys, 193,7 triliun itu adalah kerugian selama 1 tahun. Dan kasus ini sudah terjadi dari tahun 2018 sampai dengan 2023. Artinya ada 5 tahun kasus korupsi ini berjalan. Sekarang lo hitung deh, 193,7 triliun itu dikali 5, ketemu tuh 968 triliun. Tahun kemarin kita tuh diributkan dengan kasus 300 triliun. Dan sekarang tahun ini 3 kali lipat lebih besar dan nilainya hampir 1000 triliun. Per hari ini guys, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang tersangka. Buat lo yang masih bingung bagaimana modus dan awal mula daripada kasus ini, mending tarik napas yang panjang sebelum gue mulai cerita awal mulanya biar lo gak emosi, oke? Sebelumnya guys, gue perlu highlight bahwa peristiwa ini bukan hanya saja merugikan perekonomian dan keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat Indonesia secara langsung. Karena harga yang dibayarkan tidak sesuai dengan kualitas yang didapatkan. Selain masuk ke dalam kasus korupsi, hal ini juga masuk ke ranah penipuan. Jadi guys, kasus ini bermula dari Peraturan Menteri SDM Nomor 42 Tahun 2018 yang mewajibkan Pertamina untuk mengutamakan produksi kilang minyak dalam negeri. Tetapi para tersangka ini mengkoordinasikan agar produksi kilang minyak dalam negeri menjadi berkurang. Pada saat produksi kilang berkurang, maka minyak mentah dalam negeri tersebut sengaja ditolak oleh K3S dengan berbagai macam alasan seperti spesifikasi kualitas tidak sesuai, harga tidak memenuhi standar ekonomis, dan berbagai macam alasan lainnya agar bisa dilakukan impor. Setelah impor tersebut bisa dilakukan, tidak lupa yang diimpor adalah RON 90 ke bawah atau Pertalite dengan harga impor yang ditetapkan sangat tinggi melalui persengkokolan. Tidak lupa juga melakukan markup kontrak shipping dengan fee yang dibayarkan oleh negara sebesar 15-30%. Setelah sampai di Indonesia, minyak impor RON 90 tersebut diolah menjadi RON 92 yang pada akhirnya disebarluaskan di seluruh Pertamina yang ada di Indonesia. Dari semua proses ini, harga indeks pasar BBM itu sangat tinggi sehingga mengharuskan APBN untuk melakukan subsidi agar harganya tetap terjangkau di masyarakat, sehingga ada kerugian APBN sebesar 147 triliun dan masih banyak kerugian lainnya. Ngebahas Pertamina lagi yuk. Jadi masalah ini tuh bikin banyak orang geram ya, terutama para pengguna Pertamax yang memang mereka pakai Pertamax itu memilih untuk oktannya itu 92, sedangkan ternyata dioplos isinya itu diganti, atau mungkin saya nggak paham ya, dioplos atau bagaimana, yang oktannya itu ternyata sama kayak Pertalite alias oktannya itu 90. Ingat, ini yang salah nggak hanya dari pihak Pertamina aja ya. Ingat, karena ada subholding serta kontraktor yang kontrak kerjasamanya itu di periode 2018 sampai 2023. Ini juga masih diselidiki daerah-daerah mana saja yang katanya BBM itu dioplos. Dan termasuk saudagar minyak mentah yaitu Muhammad Riza Khalil, itu sebut noe gak usah inisialan. Jadi ini lagi dilakukan penggeledahan.
Nah ini nih, jadi penyidik lagi jumpa pers kalau misalkan mereka-mereka ini lagi melakukan penggeledahan. Dan Pertamina memberikan konfirmasi bahwasanya Pertamina pastikan Pertamax sesuai dengan spesifikasi. Sekarang lah, Nancan pasti, soalnya kan sudah ketahuan. Kalau belum ketahuan, lanjut. Aku gak kompor, karena aku tidak boleh menjadi presenter berita yang kompor ya. Tapi gimana, gregetan. Tuh, dari Pertamina ngomong tidak ada Pertamax oplosan. Tidak ada. Ingat kerjasamanya di tahun 2018 sampai 2023. Jadi 1 tahun lebih dikit kalian insya Allah pakai Pertamax sebenarnya. Baru kali ini kasus korupsi yang bikin sakit hati tuh korupsi BBM ini. Lu bayangin coba, Pertalite dioplos jadi Pertamax, RON 90 jadi RON 92. Jadi selama ini lu naik mobil isi bensin ya, yang lu isi Pertamax itu padahal Pertalite. Gila. Dan sekarang yang rugi itu negara, padahal yang rugi itu semua masyarakat Indonesia. Motornya pada rusak, mobilnya pada rusak. Gara-gara apa? Itu bensin oplosan. Dan mana pertanggungjawaban dari Pertamina buat semua bangsa Indonesia ini? Wah, gila, kacau ini. Oke, kita sekarang main hitung-hitungan ya. Bukan hanya soal merugikan negara, juga sama ngerugiin kita semua. Bahkan nipu kita, ngebohongin kita, bahkan uang kita tuh ada di mereka. Oke, sekarang gini. Orang yang pakai mobil seminggu isi Pertamax 10 liter. Misalkan nih kayak gue nih, gue tuh pakai mobil tuh 10 liter dalam 1 minggu ya. Pertamax 1 liternya itu 12.900. Kalau jadiin Pertalite itu 10.000 ya kan. Berarti selisihnya tuh 2.900. 2.900 selama 1 minggu dikali 4 dalam 1 bulan. Itu 116.000. Kita dibohongin 116.000 dalam 1 bulan. Dikali 1 tahun, 116.000 kali 12 itu ada sekitar 1,4 juta. Coba lu bayangin. Uang itu ada 1,4 juta dalam 1 tahun. Nah, itu orang nipu selama 5 tahun. 1,4 dikali 5 itu 7 juta, men. 7 juta itu duit lu. Jadi dia tuh nipu seluruh warga Indonesia, masyarakat Indonesia yang beli Pertamax, taunya itu Pertalite. Dia tuh nipu kita. Kalau kita tahu dari awal, kita kan pasti belinya Pertalite ya kan. Nah, uang kita yang terkumpul 5 tahun itu 7 juta. Duh, gue gak ngerti deh. Yang ngerti hukum, yang ngerti pasal, gimana tuh caranya kita tuh ngelaporin ini atas kerugian diri sendiri. Ya bukan negara lagi nih. Misalkan kayak gue nih, gue ngerasa dirugi nih. Uang gue ada 7 juta di situ. Gimana nih, Pertamina harus tanggung jawab, harus ganti rugi. Karena yang gue beli bukan Pertamax, itu Pertalite. Coba deh, gue gak ngerti gitu-gituan. Yang ngerti coba komentar. Gimana kita cara ngelaporinya kayak gitu. Kacau nih. Atas kejahatan Pertamina, masyarakat wajib minta ganti rugi. Jaksa Agung telah merilis bahwa keuntungan pribadi mereka dari Direktur Pertamina dan para bajingan-bajingan itu sebesar 193 triliun dalam setahun. Sementara mereka melakukannya dalam jangka waktu 5 tahun. Kalau dijumlah, keuntungan mereka pribadi sebesar 965 triliun, hampir mencapai 1/4 dari anggaran APBN 2025. Tahu nggak kalian, gaji Direktur Pertamina yang bajingan itu, yang memperdaya masyarakat itu, gajinya 1,5 miliar. Apakah gaji sebesar itu belum cukup untuk mengenyangkan perutnya, untuk mengenyangkan perut keluarga-keluarganya itu? Oleh karena itu, masyarakat wajib menuntut. Yang pertama, hilangkan sistem barcode. Yang kedua, turunkan harga Pertamax dan Pertalite dalam dekade tertentu, dalam jangka waktu tertentu. Karena kalian telah memperdaya masyarakat.